Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholik. Nama lengkap saya Kholik Khairul. Oke, kali ini saya akan menerangkan dan memberikan tutorial tentang instalasi Windows 98. Kali ini saya akan mencoba menginstalkan dengan menggunakan virtual machine atau VirtualBox. VirtualBox ini mudah didapatkan di situs manapun tapi yang berhubungan dengan VirtualBox tersebut. Oke, kita langsung aja. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain itu CD image atau ISO Win98, lalu VirtualBox, dan tambahannya itu mungkin kita memerlukan kopi dan makanan ringan karena instalasi ini cukup lama untuk kita menunggu. Oke, lanjut saja. Kita pilih VirtualBox. Nah, di sini adalah VirtualBox yang masih belum memiliki mesin untuk dijalankan. Kita di sini akan membuat mesin baru dengan ketik baru. Nah, sini langsung next. Di sini kita dapat menamai mesin yang kita buat ini. Kita namakan saja tutorial instalasi Win98 Kholik. Nah, di sini secara otomatis berubah menjadi Windows 98 karena kita dinamakan sini ada Win98-nya. Proses sistemnya Microsoft Windows. Oke, langsung kita next saja. Nah, di sini itu kita memasangkan defaultnya saja 60 MB untuk memori grafiknya. Lalu kita ketik next, klik next maksud saya. Nah, di sini itu boot hard disk. Di sini ada dua pilihan antara create new hard disk dan use existing hard disk. Kalau create new hard disk itu kita membuat sebuah tempat untuk menyimpan mesin yang kita buat ini. Kalau yang use existing hard disk itu kita memasukkan mesin ini atau menyimpan mesin ini ke dalam tempat yang telah kita buat. Nah, kita lalu pilih saja create new agar lebih mudah. Ya, lalu klik next. Nah, di sini ada dynamic dan fixed size storage. Kita pilih saja dynamic. Nah, di sini kita bisa menamai lokasi dari folder yang kita buat. Kita namakan saja tutorial instalasi Win98 Kholik. Lalu di sini size atau ukuran kapasitas dari hard disk yang akan kita buat. Kita pilih saja 2 GB. Itu sudah cukup untuk Windows 98. Klik next, finish kembali. Nah, mesin sudah terbuat. Namun masih belum bisa dijalankan karena kita masih belum memberikan settingan untuk mesin kita ini. Maka kita klik setting atau Ctrl S. Nah, di sini ada beberapa pilihan atau beberapa menu karena kita memasukkan. Nah, di sini itu kita akan mengatur force mode-nya. Jadi force mode itu kita masukkan CD atau DVD-ROM. Karena kita akan menggunakan CD ISO image, jadi kita masukkan di storage-nya yang kosong ini CD, lalu kita browse. Nah, karena di sini sudah ada, maka kita pilih saja yang di sini. Nah, sudah ada. Tapi apabila belum ada, kita bisa ini choose virtual CD or DVD disk file. Nah, di sini di browse, misalkan ya di my computer. Lalu kita pilih di Kingston karena saya menyimpan ISO tersebut di Kingston. Lalu di ini. Nah, win98.iso. Nah, sudah ada. Lalu kita apply OK. Lalu kita mulai proses instalasi dengan mengklik tombol start. Nah, pertama-tama kita boot from CD-ROM karena
kita kan tadi menggunakan CD image. Di sini kita menggunakan nomor 2, yaitu start computer with CD-ROM support. Kalau ini tuh menggunakan sistem berbasis teks atau DOS. Lalu ketik enter. Nah, ini sedang proses pendeteksian hardware yang terdapat pada mesin. Nah, di sini kita telah masuk ke dalam drive A. Di sini kita bisa masukkan fdisk. Nah, perintah fdisk ini berfungsi agar kita dapat membagi partisi di dalam harddisk yang kita buat. Lalu kita enter. Nah, di sini ada pilihan, do you wish to enable disk support? Yes. Ketik Y lalu enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan, antara lain create DOS partition or logical DOS drive, set active partition, delete partition or logical DOS drive. Keempat itu display partition information. Kalau create DOS partition or logical DOS drive, jadi di sini kita bisa membuat partisi entah itu primary, logical atau extended. Kita bisa membuatnya di perintah nomor 1. Kalau nomor 2 itu kita bisa mengaktifkan partisi yang telah kita buat agar dapat berfungsi. Yang ketiga, delete partition itu kita dapat menghapus partisi yang telah kita buat. Kalau di sini di Win98 menghapusnya itu dari belakang gitu. Jadi maksudnya dari partisi yang paling akhir. Jadi kita mulai menghapus dari extended lalu ke primary-nya. Yang keempat itu display partition itu menampilkan informasi tentang partisi yang kita buat. Kali ini kita membuat partisi terlebih dahulu, ketika nomor 1 lalu enter. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada primary, extended, dan logical DOS drive. Pertama-tama kita membuat partisi primary dulu. Ketika nomor 1 lalu enter. Nah, di sini do you wish to use the maximum available? Kita pilih no. Karena apabila kita pilih yes, maka partisi harddisk ini seluruhnya akan menjadi primary. Maka kita ketikkan N atau no, lalu enter. Nah, di sini kita membuat jumlah kapasitas dari partisi primary tersebut. Kita masukkan saja 50%. Lalu enter. Nah, sudah terlihat bahwa primary DOS partition telah dibuat. Lalu kita ketik escape. Nah, lalu kita akan membuat partisi selanjutnya. Ketikkan 1 lalu enter, lalu pilih nomor 2. Pilih nomor 2 untuk membuat extended DOS partition, lalu enter kembali. Nah, di sini kita menggunakan kapasitas yang tersedia. Karena kita kan hanya membuat 2 partisi, maka kita buat setengahnya saja, lalu enter. Nah, sudah dapat dilihat extended memory DOS sudah dibuat, lalu escape. Nah, di sini itu logical drive. Kita enter saja. Logical drive itu terdapat di dalam extended partition, lalu escape. Lalu kita ketik angka 2 untuk mengaktifkan partisi, lalu enter. Nah, di sini kita memilih partisi mana yang akan kita aktifkan. Kita pilih saja yang nomor 1, yang primary DOS, lalu enter. Setelah itu klik escape, kembali, lalu escape untuk shutdown dan restart. Nah, di sini kita perlu mereset VirtualBox agar dapat melanjutkan kembali. Lalu reset, maksudnya ke mesin, lalu reset. Ininya diklik saja, langsung reset. Nah, komputer akan restart. Kita kembali boot from CD-ROM, lalu start computer with CD-ROM support. Nah, di sini itu kita ketikkan E.2, yaitu kita masuk ke dalam directory E, lalu enter.
Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam directory E. Lalu kita masuk ke dalam folder CD Win98 itu, kita ketikkan cd Win98. Perintah cd itu ini untuk masuk ke dalam directory yang kita inginkan. Karena dalam directory E ini sudah ada Win98, maka kita langsung enter saja. Nah, kita sudah masuk ke dalam directory Win98. Di sini kita dapat melihat daftar data yang ada dalam folder Win98 ini dengan ketikan dir lalu enter. Nah, di sini tuh ada 101 file mengenai sistem operasi Win98. Kalau di sini itu bisa kita kopikan ke drive C. Sebelum itu kita harus memformat dulu directory C-nya untuk kita jadikan folder atau directory untuk sistem kita. Lalu ketikkan format, lalu directory tujuan kita menggunakan C.2 lalu enter. Nah, di sini ada proceed with format. Karena kita akan melakukan format, maka kita ketikkan yes atau y lalu enter. Nah, formatting sedang dilakukan dan selesai. Nah, di sini kita akan menamai drive yang kita format tadi. Kita masukkan saja sistem agar lebih mudah, lalu enter. Nah, sudah kita format. Setelah itu kita akan mengkopikan data tentang sistem operasi yang tadi. Ketikkan copy bintang titik bintang directory tujuan C. Nah, bintang titik bintang ini dapat kita artikan sebagai all atau keseluruhan data yang terdapat pada CD tersebut. Lalu kita ketikkan enter. Nah, semua file yang terdapat pada folder Win98 tadi telah kita kopikan. Oh iya, bisa sambil dimakan atau diminum minuman dan makanan yang telah Anda sekalian bawa agar tidak bosan. Nah, 101 file telah dikopikan ke drive C. Maka kita langsung saja masuk ke drive C dan ketikkan C.2 lalu enter. Nah, kita sudah masuk ke drive C. Lalu kita dir terlebih dahulu untuk mengecek jumlahnya. Nah, 101 file kita telah mengkopikan seluruhnya. Setelah itu kita akan melanjutkan setup atau proses instalasi. Kita lanjutkan dengan ketikan setup lalu enter. Nah, karena kita akan melanjutkan proses setup, maka kita ketik enter. Nah, di sini adalah daftar-daftar yang akan kita instalkan. Oke, kita telah masuk, menunggu. Nah, ini adalah proses yang menggunakan berbasis GUI atau Graphic User Interface. Di sini kita akan memilih I accept the agreement. Ini itu adalah peraturan yang harus kita setujui agar dapat melanjutkan proses instalasi. Apabila kita tidak memilih I accept atau kita memilih I don't accept, maka itu dinamakan kita tidak setuju dan tidak akan melanjutkan proses instalasi. Maka kita pilih I accept the agreement, lalu ketik next. Nah, di sini itu akan muncul serial number yang telah sebelumnya saya masukkan. Namun apabila belum dimasukkan, maka kita masukkan serial number yang terdapat pada CD yang telah kita bawa ataupun dalam file ISO tersebut, atau juga bisa kita cari di internet. Nah, setelah dipastikan benar, kita klik next, lalu kita pilih directory yang akan kita instalkan Win98 ini. Kita pilih saja C atau Windows, lalu next. Nah,